Pitpoja yang hormati Bapak Ibu Sesama, selamat pagi menjelang siang, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua, khususnya umat Buddha Wihara Ekadama Loka, karena selain rutin setiap hari Minggu melakukan puja bakti, hari ini juga bertepatan dengan peletakan batu pertama perluasan dari Wihara Ekadama Loka. Saya minta waktu kurang lebih 5 menit lebih sedikit ya. Semoga tidak lebih dari 30 menit. Lebih 30 menit. Karena itu saya mohon perhatiannya supaya tidak menggunakan alat komunikasi HP dan sebagainya. Nah, supaya benar-benar nanti kita puja di sini bisa mendapat manfaat yang optimal. Ya, terima kasih perhatiannya. Ya, sesuai dengan tema ya, kebajikan apakah sama dengan keberuntungan? Kenapa saya mengambil tema ini? Karena akhir-akhir ini kita dihadapkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia, yaitu adalah dunia. Kemudian juga saya tanya beberapa usaha, ada umat-umat, jadi mereka walaupun punya uang, tetapi untuk investasi, untuk buka usaha itu mereka was-was. Dipikir terutama kalau berkaitan dengan ekspor impor, karena bergantung sekali dengan nilai uang, terutama dolar. Jadi dalam beberapa tahun ini, terutama setelah COVID, itu kita perhatikan memang mulai adanya geliat ekonomi, mulai lagi rame, walaupun memang tidak seramai atau seperti sebelum COVID. Ada beberapa yang setelah COVID itu usaha itu mati atau ada kesulitan. Nah, lalu apa hubungannya dengan Bante dengan kebajikan sama dengan keberuntungan? Perlu kita ketahui ya, tadi saya mengambil syair bait Manggala Sutta, Dananca Dhamma Cariyaca. Dananca artinya adalah suka menolong, suka meringankan beban orang lain, suka memberi. Ini tidak terbatas materi, tapi adalah materi juga termasuk, misalnya tenaga kita, keterampilan kita. Sedangkan Dhamma Cariyaca adalah berkaitan dengan perbuatan baik, 10 perbuatan baik. Ya, 10 perbuatan baik, ya saya sebut secara singkat dulu, yaitu tentang moralitas. Ya tadi udah dimohon, ya minimal 5 sila, bisa ditambah dengan 8 sila pada Ruposata. Tadi itu sudah dana yang pertama, kemudian moralitas, kemudian samadhi. Ya kemarin juga di sini diadakan meditasi 10 hari. Berikutnya adalah setelah berdana, punya sila, kemudian bermeditasi, itu juga memiliki rendah hati, sopan, hormat kepada yang lebih tua, baik itu usia kelahiran maupun memang orang tua kandung. Kemudian berikutnya adalah berbakti, ya
saat ini itu sulit sekali menemukan orang yang berbakti, yang selalu hormat pada yang sama orang tua. Kenapa saya bilang sulit? Orang zaman dulu kalau dijodohkan, ya, terutama tahun 80 ke bawah, 70 ke bawah. Zaman dulu orang kalau menikah dijodohkan orang tua itu mengikuti. Walaupun sebenarnya dia dalam hati gak cocok dengan yang dijodohkan itu. Itu banyak ya dari cerita orang tua itu sebenarnya dulu misalnya si ini naksir sama si itu, si ini sama si itu. Beberapa orang atau orang tua cerita, tapi karena dijodohkan orang tua, mereka manut. Tapi zaman sekarang orang sudah punya pacar atau dia menyukai orang lain, kalau dijodohkan kebanyakan itu tidak terima, kabur. Ya Bapak Ibu, kalau sekarang jangan lagi mengikuti tradisi yang lama, itu sulit sekarang. Kecuali Bapak Ibu bisa mengenal karakter anak masing. Anak zaman sekarang itu sulit kalau dijodohkan seperti generasi 80 ke bawah, 70 ke bawah. Banyak, gak satu dua kasus, kebanyakan kabur. Dan masalahnya kaburnya kadang-kadang pas hari hanya. Kamu undang udah datang, wah, kan repot. Kalau kabur sebelum acara kan nggak apa-apa, misalnya sebulan sebelumnya kan nggak terekspos. Kalau di hari H itu orang banyak datang, apalagi sekarang medsos, ya. Jadi hati-hati. Nah berikutnya, perbuatan baik yang berikutnya adalah yaitu terbiasa suka berbagi kebahagiaan. Hanya ulang tahun, mengundang siapa, misalnya Pak Tuhan, atau lagi misalnya dapat hoki, usahanya lagi rame, nah nanti berbagi kemana itu tergantung yang bersangkutan, apakah nanti memberi bersiapa, nah itu tergantung minimal kepada keluarga besar, sama papa kita orang tua, dan lingkungan lain ada. Kemudian setelah melakukan perbuatan baik, itu berbagi kebahagiaan yang disebut dengan patidana. Kalau tadi itu secara materi atau membahagiakan pihak lain dengan perbuatan kita, berikutnya secara batin. Ya, kita memanggil leluhur kita khususnya berbagi kebahagiaan kebajikan kita. Kemudian seperti saat ini yaitu mendengarkan dhamma, terbiasa mendengar dhamma, bisa membaca atau mendengar. Sekarang kan bisa dari media sosial, YouTube misalnya banyak sekali, atau melihat secara langsung. Jadi kalau nggak bisa datang ke wihara, nanti bisa milih, dipilih wihara apa yang jamnya cocok. Nggak bisa pagi, oh bisa sore. Nanti lihat, ada yang secara langsung, atau langsung melihat drama dhamma. Nah berikutnya, ya itu mendengarkan dhamma, itu bisa juga membebarkan dhamma. Ya, kalau pinter komunikasi, itu bisa ikut membebarkan dhamma, atau bisa juga menjadi sponsornya, cetak buku dhamma dan sebagainya. Yang terakhir, meluruskan pandangan salah orang lain. Pandangan salahnya maksudnya apa? Kita mungkin punya keluarga, punya teman, ya yang punya pandangan salah. Ada beberapa orang punya pandangan salah. Misalnya apa? Oh, nggak ada itu manfaat berbuat baik. Nggak ada itu akibat berbuat jahat. Mau berbuat jahat, berbuat baik, begitu udah meninggal, udah selesai. Ya, ada orang yang punya pandangan seperti ini. Dia berpikir setelah meninggal itu nggak ada kehidupan lagi. Nah, ini yang bahaya. Ya, terus diluruskan. Nah, dari 10 ini, Bapak Ibu bisa pilih beberapa atau praktek sesuai kemampuan masing-masing. Nah, dari 10 kebajikan ini, kalau Bapak Ibu bisa melakukan sungguh-sungguh dengan baik, maka tidak mustahil yang disebut keberuntungan, berkah, ya, kejayaan itu akan diperoleh. Terutama kalau orang tua masih hidup, Bapak Ibu merasa kok
hidup ini kok kayaknya gini-gini aja, usaha kok nggak maju-maju, karirnya kok nggak lancar-lancar, dan sebagainya, harapannya cita-citanya kok sulit. Bapak Ibu itu bisa tambah lagi kebajikan, ya, yaitu apakah selama ini Bapak Ibu pernah namaskara hormat kepada papa mama? Kalau belum pernah, itu dilakukan. Di misalnya setelah acara keluarga makan, nanti bisa namaskara. Mohon maaf, papa, sampai sekarang usia saya berapa sebutkan. Saya mohon maaf apabila telah ada melakukan perbuatan atau ucapan juga termasuk dalam pikiran. Kalau ada ternyata perbuatan itu yang tidak berkenan, mungkin yang saya sengaja atau tidak sengaja, ucapan perbuatan yang tidak menyenangkan, kesalahan saya, mohon maaf. Oke, cara. Nah, minta doa restu, semoga cita-citanya apa, semoga lancar dan sebagainya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Beberapa tahun lalu ada seorang pemuda, secara nggak sengaja ketemu ada bapak-bapak dari Jakarta. Itu ternyata bapak-bapak ini punya kemampuan indigo. Dia bisa melihat, ya. Lalu bapak ini berkenan melihat pemuda ini, kehidupan sebelumnya bagaimana, kemudian karir kehidupan sekarang. Itu tadi tanya, apakah kamu sudah pernah namaskara pada orang tua? Kalau belum pernah, kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, maka karir atau kehidupanmu nanti, cita-citamu nanti akan lancar. Ya. Dan itu pemuda itu lakukan, sehingga harapannya bisa kabul. Memang perlu proses, jadi tidak ada yang instan. Itu salah satunya. Nah, makanya tadi disebut, setelah punya kebiasaan memberi dana, punya moralitas, juga samadhi, dilatih konsentrasi, mengembangkan pikiran, juga punya sifat rendah hati, selalu hormat. Ya, nah ini maksudnya apa? Ini tadi kepada orang tua kita atau kepada orang yang lebih tua. Nah ini dibiasakan. Bagaimana Bante kalau orang tua kita sudah meninggal? Ya itu kita pati dana, lakukan perbuatan baik. Seperti saat ini kan perbuatan baik. Laksanakan bima sila, 8 sila dari posata, itu perbuatan baik. Nah itu kita kabarkan kepada orang tua kita kalau memang orang tua kita sudah meninggal. Nah ini rutin dilakukan supaya jasa kebajikan ini bisa mengkondisikan leluhur kita kalau memang misalnya papa mama kita atau di keluarga atau di alam, maksudnya di alam yang kurang bahagia, alam peta khususnya, itu bisa menerima. Oh Bante, orang tua saya, papa mama saya itu banyak berbuat baik, dulu sering berdana, dulu biasa melaksanakan 8 sila dan sebagainya. Mungkin mereka telah di dalam surga, alam bahagia. Bapak Ibu sekalian, kita ini punya leluhur bukan hanya orang tua kandung kita kehidupan sekarang, tetapi leluhur kita di kehidupan yang lalu yang tidak terhitung. Nah, sebutan nyatakan dari sekian banyaknya kehidupan kita itu yang tidak terbatas itu, tidak mungkin tidak ada keluarga kita di kehidupan yang lampau itu yang tidak terlahir di alam yang tidak iya. Ya, namanya juga kita masih belum sempurna. Selama kita belum mencapai titik kesucian minimal sotapana, itu masih ada kemungkinan bisa terlahir ke alam menderita. Ya, 4 alam menderita di bawah alam manusia, di alam neraka, alam hutan, rasa asura, terpeta, dan alam binatang. Nah, kecuali sudah sotapana, karena sotapana itu nggak mungkin melanggar 5 sila lagi. Di luar itu bisa jatuh ke alam bawah. Nah, oleh karena itu kita banyak berbuat baik. Ya, jadi sesungguhnya semakin kita banyak berbuat baik, maka itu akan menjadi bekal. Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti ada kesulitan ke depannya,
berbuat baik itu terus dilakukan, ya. Kalau ingin membuktikan bahwa perbuatan baik Bapak Ibu itu, ya, sudah sekalian, punya manfaat, sudah mulai menjadi bibit, Bapak Ibu mulai hari ini boleh dibuktikan nanti foto garis tangannya kiri kanan itu tiap bulan selama 1 tahun. Nanti bandingkan. Itu pasti ada perubahan. Dengan catatan Bapak Ibu juga berbuat baik, ya. Jadi misalnya sering hari ini tiap minggu puja bakti ini tetap dilakukan. Nah, kemudian pada Ruposata, bulan terang, bulan gelap, kalau nggak terlalu jauh dari wihara, bisa puja ke sini, bawa dupa, bunga, lilin, ya. Ini kan minyak, bisa bawa minyak, ya. Nanti taruh di sini, ada bunga, taruh dari Ruposata atau dupa, dari kemampuan masing-masing. Kalau tidak, bisa bersihkan altarnya, nanti bawa kain khusus, cukupi, nanti lap altarnya dari Ruposata. Itu tiap Ruposata. Kemudian di masyarakat, kita sosial juga aktif. Kalau di rumah ada altar leluhur, nah itu boleh juga puja di rumah, harus dilihat. Kemudian kegiatan sosial juga aktif. Kalau bisa atas sila, lepas sila akan lebih bagus. Nah, 1 hari saja. Wah, kok sulit Bante ya, nggak makan setengah hari. Sebenarnya nggak sulit kalau ada niat. Yang sulit itu karena memang nggak mau. Ya. Nyatanya sampai hari ini mereka-mereka yang uposata tuh para Bante dan banyak yang lain nggak ada mengalami kesulitan. Maksudnya apa? Masih hidup. Yang takut nanti wah takut mati, takut nanti kena penyakit. Ya. Kita ini sebenarnya cukup enteng uposatanya puasanya. Wong nggak makan sebelum tengah hari. Setelah matahari terbit boleh makan dan itu boleh makan 2 kali. Kalau memang nggak kuat nggak makan 1 kali. Boleh. Jadi sebelum tengah hari jam 10 atau jam 11 itu udah makan lagi. Jadi setelah itu udah nggak makan boleh minum. Bandingkan yang lain. Kita ada Muhammad kita itu yang bahkan ada yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur itu ada. Nah, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, itu ada. Ya kepercayaan itu ada yang begitu. Nah kita ini masih ada makan, masih ada minumnya. Jadi sebenarnya enteng. Nah kalau yang lain ada yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, kalau kepercayaan itu. Ya, ada Bante yang cerita saya, wah karena beliau dari Jawa, pernah praktek itu, kuatnya cuma 3 hari. Nggak makan katanya masih kuat, nggak minum masih kuat, nggak tidur nih katanya nggak kuat. Ya, cuma kuat sampai 3 hari. Nah yang lain ada yang lebih dari itu, di masyarakat biasa ada yang seminggu, ada yang lebih. Tapi nyatanya mereka tetap sehat, tetap hidup. Ya, jadi pasti motivasi. Oh, kalau mereka itu bisa, berarti saya juga bisa. Nah, Bapak Ibu itu bertekad, ya. Minimal setidaknya mungkin misalnya latihan dulu vegetarian. Makan 1 tengah hari tetapi vegetarian. Ya, itu juga boleh. Ya, latihan bertahap. Nah, nanti lama-lama baru nggak makan setelah tengah hari. Karena ini untuk dasar, ya. Untuk dasar. Jadi kalau punya sila, punya fondasi yang kokoh, ibarat bangunan, ibarat suatu namanya seperti kolam. Kalau ada dasar, ibarat bangun kalau ada dasar. Mau yang kuat, yang kokoh mau dibangun itu atau kolam itu kalau dia dasarnya bagus, mau diisi itu dia bisa menampung. Ya, jadi silanya penting sekali. Kalau sudah punya dasar yang baik, maka kebajikan yang lain itu gampang untuk ditampung. Orang boleh saja biasa memberi dan sebagainya, tapi kalau dia moralitasnya nggak bagus, ini nanti seperti kolam atau ember. Dia bolong-bolong. Diisi memang terisi, tapi karena dia bocor, dia akan habis. Jadi, di masyarakat dibilangnya apa? Nggak berkah. Kebajikan yang jauh tuh nggak banyak berkahnya. Makanya dasar ini penting. Moralitas itu penting, sila itu penting. Nah, makanya berbuat baik kepada mama papa, orang tua kita, orang tua kandung, dan yang tua itu
penting sekali untuk dilakukan. Ini sudah dilakukan oleh para bodhisatta. Mereka itu sangat menghormati, sangat melayani orang tua mereka, papa mama mereka. Ya, itu sangat dipuji oleh para bodhisattvawan bahwa orang tua kandung itu harus kita rawat dengan sungguh. Ya, papa mama kita. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang biku, karena anak tunggal, dan jadi biku itu orang tuanya sudah tua, buta lagi, karena nggak ada yang menyokong. Ini kan untuk berpenghidupan udah nggak mungkin lagi, bertani udah nggak mungkin karena buta. Seorang biku ini dia merawat orang tuanya dari hasil makanan pendapatan. Ada bandar yang lain lihat, mereka berpikir, wah ini nggak tepat. Kok seorang biku melayani umat awam? Dilaporkan kepada Sang Buddha. Benarkah bahwa engkau memberikan makanan untuk umat awam? Ya betul Bante. Siapa? Orang tua saya sendiri. Karena yang udah tua, tambah buta. Buddha bukannya menegur, malah beliau memuji. Beliau memuji karena beliau mencontohkan di masa yang lampau, beliau sebagai bodhisatta itu juga merawat orang tua kandungnya. Karena orang tuanya buta, tidak ada yang lain yang bisa, dan itu anak tunggal, dia merawat, sokong. Ya. Jadi merawat orang tua itu benar-benar dipuji oleh para bodhisattvawan. Ya. Nah, ini apa sangat saya tekankan di sini ya, dari 10 perbuatan baik ini cara mendeteksi. Intinya adalah dari 10 perbuatan baik ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan kesungguhan, terutama papidana. Ya. Setelah berbuat baik itu jangan lupa mengabarkan kepada leluhur masing-masing, walaupun hanya dalam pikiran bertekad. Jadi nggak harus tuang air. Tuang itu hanya simbol saja. Ya, simbol. Jadi bertekad, kita berbuat baik setelah misalnya hari ini sudah selesai puja, atau selesai melaksanakan 5 sila atau 8 sila, atau selesai meditasi, walaupun cuma 10 menit, atau mungkin nanti function dan sebagainya, berbuat baik. Semoga jasa kebaikan yang saya lakukan hari ini juga melimpah kepada leluhur saya. Kalau ingat nama mereka boleh sebut nama. Kalau tidak ingat atau bisa membayangkan wajah mereka, setidaknya dalam pikiran semoga semua makhluk yang ada ikatan karma dengan saya, semoga mereka lurus. Ya, semoga atas kebajikan. Dilakukan terus. Nah, para dewa, semua makhluk di alam semesta ini, khususnya para dewa di alam Catur Maharajika, Pepir alam, itu sebenarnya, ya pernah tanya ini, mereka itu sangat senang kalau ada orang yang terbiasa melakukan. Hanya kalau ada leluhur di rumah ini, mereka sangat senang pada orang melakukan puja. Hanya ada di mata Nusantara itu ada mata air, dilakukan situ tempat puja. Nah, ini Sang Buddha nyatakan salah satu dari syarat 7 kemakmuran suatu bangsa atau suatu negara atau suatu keluarga. Salah satunya selama seseorang itu masih melakukan penghormatan puja kepada para dewa, minimal leluhur, maka para dewa atau leluhur itu akan melindungi mereka. Mengapa? Karena mereka itu punya bakti, mereka mengapresiasi, turut berbahagia atas kebaikan yang dilakukan, dikabarkan atas nama mereka, mereka nanti akan jadi pelindung. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan, mereka akan menjaga. Nanti bisa dikasih melalui mimpi, ini misalnya kalau ada orang mau jahat, nanti dikasih kabar. Atau misalnya ada apa, nanti mereka akan kasih mimpi, kasih solusi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah jasa kebajikan daripada perbuatan kita sendiri.
Nah, mereka itu nanti mengapresiasinya dengan kemampuan mereka melindungi kita dengan dasar perbuatan baik kita. Jadi nggak ada sesuatu itu muncul tanpa sebab, semua karena ada sebab. Jadi jangan dikira puja ini nggak ada manfaatnya. Makanya sebenarnya di dalam Dhamma, puja kepada para dewa, para leluhur itu nggak jadi soal. Puja dengan bunga, dengan buah nggak jadi soal. Karena memang ada, itu udah kebiasaan di India kuno. Ya, puja di tempat-tempat puja. Citya, zaman dulu nyebutnya Citya. Citya itu maksudnya adalah tempat pemujaan, ya, tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang patut untuk dilakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Citya itu banyak, termasuk salah satunya adalah relik orang suci. Nah, itu salah satunya. Nah, dari perbuatan-perbuatan baik itu, ya, nanti kita itu akan punya suatu kemampuan, keterampilan, ya, yang kadang-kadang tidak terpikirkan di dalam diri kita sendiri. Saya akan ambil cerita di zaman Sang Buddha, ya. Ada seorang biku. Karena perbuatan buruknya masa lampau, biku ini sangat bodoh sekali. Menghafal syair itu, 4 bait syair. Itu nggak pernah hafal semuanya. Jadi kalau hafal set pertama, nanti berlanjut syair kedua, nanti bait pertamanya lupa. Dilanjut nanti bait ketiga hafal, bait pertama dan kedua lupa. Jadi nggak pernah hafal 2 bait dalam, apalagi semuanya dari 4 bait itu. Nah, namanya Culapantaka. Nah, saudaranya itu bernama Mahapantaka, ya, kakaknya, kokonya itu sudah mencapai kesucian arahat. Ini sudah jadi biku berbulan-bulan. Nah, kakaknya berpikir, wah, saya ini kayaknya nggak cocok jadi biku. Jadi biku. Karena untuk menghafal 4 bait yang nggak hafal, gimana nanti pelajari dhamma, praktek dhamma yang lain. Sehingga diusir, berpulang saja. Tapi Sang Buddha mengetahui, lalu didatangi. Nah, akhirnya dikasih objek meditasi. Apa objeknya? Dikasih dengan kekuatan batin, dengan kesaktian beliau, kain putih. Nah, karena itu ada undangan umat namanya Tabib Jiwaka, ya, 500 biku yang diundang Sang Buddha, tapi dikecualikan Culapantaka ini dengan alasan dia belum mencapai tingkat kesucian. Nah, makanya wah, ini tokoh saya ini, saudara saya ini, Bante ini ternyata udah nggak sayang dengan saudaranya sendiri, karena undangan itu tidak diterima, dia dikecualikan. Jadi udah, ya, tambah kecewa, hanya udah mau pulang. Tapi sebelum kejadian, Sang Buddha tahu, sehingga dihampiri, didatangi. Nah, beliau arahkan, di saat Sang Buddha dan biku yang lain itu menerima undangan, dia disuruh membersihkan kain. Kamu gosok kain putih ini. Jadi digosok terus. Jadi sambil diucapkan dalam pikiran, bersihkan kotoran, bersihkan kotoran. Karena itu digosok terus, sampai keringatan, akhirnya lama-lama kain putih ini menjadi kotor. Ketika kainnya kotor, lalu muncul perenungan. Oh, tadi kain ini bersih, sekarang menjadi kotor karena saya gosok, ya, karena keringatan dan sebagainya. Akhirnya Sang Buddha mengetahui ada perubahan, ya, muncul momen spiritual dalam batin Culapantaka. Lalu Sang Buddha itu membuat gambaran batin seolah hadir di hadapan. Bukan hanya kain itu yang kotor, tetapi juga batin kamu kotor. Kamu harus membersihkan keserakahan, kebencian yang disebut oleh ketidaktahuan. Dengan dasar objek itu, kain tadi itu, kemudian dia meditasi tentang kekekalan, akhirnya dia bisa mencapai kesucian arahat. Nah, itu dipuji oleh para biku yang lain, bahwa Sang Buddha benar-benar menjadi penolong, jadi penyelamat, karena bisa menuntun Bante Culapantaka mencapai kesucian arahat. Bahkan kakaknya sendiri walaupun ada arahat nggak bisa membimbing. Nah,
Nah, ternyata Tajeng Buddha bukan hanya kehidupan sekarang, beliau itu bisa menjadi guru yang bisa membimbing coba kali sukses, berhasil, tapi juga di kehidupan yang lampau sebagai bodhisatta. Ketika ditanya apa yang dia lakukan, nah di masa yang lampau sebagai bodhisatta, beliau terlihat sebagai seorang kaya raya, ya bendahara kerajaan. Beliau punya kemampuan karena banyak kebajikan, itu bisa melihat tanda-tanda, gejala-gejala, jadi bisa meramal. Ketika hari itu mau ketemu raja, di perjalanan dia melihat ada bangkai tikus. Tengah jalan, tikus mati. Lihat bangkai tikus itu lalu melihat perbintangan, melihat susunan planet. Nah, ketika melihat susunan planet itu, dia ngomong, siapapun hari ini yang memungut bangkai tikus ini, dengan kecerdasannya dia bisa menjadi orang kaya. Nah, kebetulan saat itu ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang dari keluarga yang luhur, yang baik. Mendengar itu, dia berpikir, karena ini tahu memang ini bendahara. Kalau dia ngomong begitu, ini pasti ada alasannya. Lalu dia bawa bangkai tikus tadi, dijual pasar. Jadi dia kuno itu ternyata dulu bangkai tikus itu ada yang membeli. Untuk apa? Untuk memberi makan kucing. Jadi punya sekarang ya, orang kalau penyayang binatang, anjing, kucing itu dipelihara, diberi makanan. Zaman dulu udah ada, ya. Dia diberi daging tikus yang sudah mati. Nah, dari situ dia mendapat seperempat sen. Dari uang itu dia membeli sirup yang digula. Lalu dia bawa air, lalu dia mendatangi para pemotong rumput. Jadi orang potong rumput itu kan dari kebun, dari hutan, itu datang ke perkampungan, ke pasar. Nah, di tengah perjalanan tuh dia tunggu di mana mereka bisa berkumpul. Dia layani mereka, kasih air. Orang kan kalau habis dari hutan itu kan, habis potong rumput kan nyabit, itu haus, panas. Nah, dia sediakan air, dia kasih sirup, kasih gula. Dan itu banyak, gak satu orang. Nah, karena mereka merasa dilayani, diberi, mereka ini juga tahu terima kasih. Kamu ini berjasa telah membantu kami, yang menyediakan air, berikan kami minuman. Apa kira-kira perbuatan apa yang kira-kira yang bisa kami bantu? Nah, dia berpikir, untuk saat ini belum. Nanti kalau ada waktunya, nanti saya akan sampaikan. Nah, lalu dia ini diam-diam menjalin pertemanan, ya, menjalin istilahnya itu lebih-lebih relasi, membangun relasi dengan para pengusaha. Jadi ada pengusaha yang biasa di daratan, yang satu pengusaha yang biasa di perairan, di laut. Yang di daratan ini, karena dia berteman baik, pengusahanya kasih tahu, nanti hari tertentu akan ada datang pedagang kuda, membawa dagang kuda sebanyak 500 ekor kuda. Nah, dari situ dia lalu muncul siasat. Akhirnya dia datangin, ya, para penjual rumput, ya, penyebit rumput tadi. Sekarang hari ini misalnya penjual kuda datang, tolong hari ini kalian berikan kepada saya masing-masing satu ikat rumput. Ya, itu totalnya 500. Kalian jangan menjual rumput kecuali rumput ini saya jual habis. Ketika penjual kuda itu mencari rumput nggak ketemu karena itu udah diborong sama dia, nah, hanya belinya sama dia. Nah, itu dari situ dia bisa total mendapat harganya itu menjadi 8, ya, dapatnya 8 sen. Nah, dari sini kemudian dia ini suatu dalam perjalanan ada melihat ada pohon yang sudah tua, yang sudah mulai rapuh, waktu itu habis badai hujan, itu di taman biasa raja bersantai itu pada berserakan. Waktu
kebunnya itu nggak bisa menyelesaikan itu. Nah, dia menawarkan diri. Kalau diperbolehkan saya ngambil kayu ini, ya, saya akan merapikan ini semua. Kalau kebun itu udah dengan senang hati karena dibantu gitu, ya silahkan ambil aja. Wong kayu mati kan raja udah nggak berkepentingan. Ini kayunya udah lapuk, udah rusak. Bukan kayu yang bagus ya, bukan yang utuh. Dia pada hancur-hancur berserakan, termasuk daun-daunnya kering. Nah, dengan ceweknya dia akhirnya minta tolong anak-anak. Anak-anak bisa bermain, membantu dia menyingkirkan ranting-ranting kayu-kayu itu, termasuk daun-daunnya. Itu dia kasih air, kasih gula, sirup. Zaman dulu gula itu mahal, sirup. Ya. Nah, kemudian saat itu ada pengrajin tembikar. Ya. Pengrajin tembikar ini biasa menyediakan gerabah-gerabahnya itu, persalinan-persaliannya untuk kerajaan, untuk raja. Dia mencari kayu dan jumlah banyak. Nah, dia cari-cari, ketemu itu, tumpukan itu, dia beli. Nah, dari kayu ini dia dapat 16 sen. Dia total 24 sen. Nah, dengan uang 24 sen itu, dia lalu berpikir menjalankan usaha. Lalu, pengusaha temannya, relasinya yang dari biasa berbinis di perairan, di laut, mengabarkan nanti akan ada kapal bersandar, lengkap dengan barang. Nah, lalu dia berpikir, dengan uang 20% itu dia menyewa kereta kuda. Kalau sekarang itu mungkin menyewa semacam armada, niaga, traktor. Nah, kereta kuda itu dia sewa itu 8 sen. Nah, kemudian kapal bersandar itu dia beli dengan kredit. Ya, dengan kredit dia ada jaminan, jadi dia juga ada cincin stempel, dan itu pemilik kapal itu percaya dengan kredit itu. Jadi dia atur sedemikian rupa dengan pelayannya supaya kalau ada pengusaha nanti datang, orang mau beli, hanya datang menemui dia. Ada 100 pengusaha yang datang menemui dia, itu dia ke pionnya dia itu lobby-lobby. Dari situ dia dapat 200.000 sen. Karena masing-masing memberi 2.000 sen. Jadi dia total mendapat 200.000 sen. Dengan uang itu, separohnya akhirnya dia bawa kepada bendahara tadi, yang namanya Tula Kaseti. Tadi dia tanya, dari mana kamu peroleh kekayaan ini? Dengan mengikuti nasihat Tuhan. Jadi selama 4 bulan ini, waktunya cuma 4 bulan itu, 4 bulan. Dengan waktu 4 bulan ini, berdasarkan nasihat Bapak, ya, berawal dari bangkai tikus itu, saya bisa mendapatkan uang ini. Ya, totalnya 200.000. Jadi separuh itu mau diberikan sebagai tanda terima kasih pada bendahara itu. Nah, bendahara ini berpikir, orang ini sangat cerdas, piawai. Dia ingin memastikan bahwa orang jangan sampai jatuh ke orang lain. Karena orang ini kalau berusaha, dia bisa maju. Karena dia memang punya kebajikan juga. Ya, piawai, tahu terima kasih. Akhirnya apa? Dia nikahkan, karena dia punya anak perempuan, dia nikahkan pemuda ini dengan anaknya. Semua harta itu, bendahara itu dikelola oleh pemuda ini. Nah, dari sini, ya, jadi bukannya kehidupan yang lampau atas Sang Buddha, Cilopantaka itu, tapi kehidupan yang lampau sebagai umat awam, ya, yang seperti Cilopantaka sekarang itu Sang Buddha sudah bisa memberikan kesuksesan, keberhasilan. Ya, jadi sesungguhnya Sang Buddha sebagai penutup bahwa orang yang rendah hati, ya, yang selalu sopan hormat itu, dengan kecerdikannya, walaupun dengan modal yang kecil, ya, modal yang sedikit, dia bisa berhasil jadi sukses karena kepandaiannya. Ya, jadi Bapak Ibu, dari cerita ini apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kalau Bapak Ibu bisa melihat peluang, ya, dalam kehidupan ini, maka kesulitan itu sebenarnya hal lain. Tapi kepandaian kita bisa keluar dari kesulitan berdasarkan perbuatan baik, ya, kebajikan yang kita miliki, atau terus berbuat baik, kita bisa nanti memperoleh keberhasilan, kesuksesan. Minimal kesuksesan itu walaupun tidak mengantar kita menjadi seorang yang miliarder, orang kaya raya, tetapi kita minimal mempunyai kekayaan batin. Tidak pernah merasa kekurangan, hidupnya selalu bahagia.
Karena banyak orang karena kemiskinan, karena kesulitan, nggak siap dengan kesulitannya orang bunuh diri. Dia bisa kolap, dia bisa gila. Tapi dengan kebajikan, dia bisa hidupnya tenang, bahagia. Kalau dia kebajikan berbuat baik, walaupun sedikit modal, dia bisa memperoleh kesuksesan, penghasilan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu setelah melakukan perbuatan terbaik, melalui pikiran dan perbuatan, sampai saat ini, semoga perbuatan-perbuatan baik itu menjadi dasar untuk tercapai harapan-harapan luhurnya. Semoga meraih kesuksesan, keberhasilan, baik dalam sekarang maupun ke depan yang akan datang. Abisata, Pak Wantu, Suki Tata.